Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini saya ingin memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penerapan Budaya Berpakaian dan Etika Berkomunikasi di Fakultas Hukum Universitas Samudra, yang disusun oleh saya sendiri, Natasha Mastura, di Unit Kerja Universitas Samudra, yang dibimbing oleh Bapak Mentor, Bapak Dr. Fuadi SHMH, dan dibimbing juga oleh Bapak Coach, Bapak Ferry May Hafnizal SHMH. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Natasha Mastura. Saya lahir di Langsa pada tanggal 14 Oktober tahun 1996. NDH saya nomor 26 di kelompok 1 angkatan 6. Jabatan saya sebagai asisten ahli dosen di Unit Kerja Fakultas Hukum Universitas Samudra. Adapun laporan aktualisasi saya dengan latar belakang dari Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana pasal 11 menyebutkan tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang berperan krusial dalam membentuk kompetensi PNS. Fakultas Hukum bagian dari Universitas Samudra yang memiliki misi yang menghasilkan lulusan yang berkarakter berakhlak mulia. Tetapi dalam penerapan aturan kode etik yang telah ada, belum optimalnya penerapan budaya berpakaian dan etika berkomunikasi di Fakultas Hukum Universitas Samudra. Di mana kondisi saat ini, saat saya berdiskusi dengan mentor, belum optimalnya budaya berpakaian dan etika berkomunikasi pada Fakultas Hukum Universitas Samudra. Banyaknya kurangnya kesadaran mahasiswa yang membuat dosen merasa bahwa beberapa mahasiswa kurang menyadari pentingnya pakaian yang sesuai dengan budaya lokal dan norma syariah, yang dapat menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan akademik. Bahkan pada etika komunikasi juga, mahasiswa menghubungi dosen saat waktu kontak yang tidak tepat, yaitu menghubungi dosen pada jam-jam tidak tepat pada larut malam, yang dianggap tidak menghormati waktu pribadi dan menciptakan ketidaknyamanan. Dari kondisi saat ini, yang kedepannya saya harapkan langkah untuk mengatasi masalah tersebut diupayakan bahwa bisa mengoptimalisasi penerapan budaya berpakaian dan etika berkomunikasi di Fakultas Hukum, agar diharapkan kedepannya dapat menjadikan mahasiswa yang berkarakter santun, rendah hati dalam perilaku sehari-hari, serta berpenampilan rapi dan sopan. Tujuan aktualisasi saya ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu terimplementasinya nilai-nilai dasar ASN berakhlak melalui pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dan yang kedua, terimplementasinya kegiatan aksi bela negara melalui pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan terrealisasinya penyelesaian core isu pada satuan kerja di Universitas Samudra. Tujuan khususnya memastikan optimalnya penerapan budaya berpakaian dan etika berkomunikasi di Fakultas Hukum Universitas Samudra. Dan yang kedua, mendorong seluruh perangkat kampus, yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berkarakter sopan dan berakhlak mulia, dan membangun citra positif di mana masyarakat dan pemangku kepentingan melalui penampilan dan perilaku seluruh perangkat kampus. Manfaat aktualisasi bagi saya sendiri yaitu menanamkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sehingga menciptakan nilai-nilai profesional dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Dan manfaat bagi organisasi yaitu mewujudkan misi Universitas Samudra di mana menghasilkan lulusan yang berkarakter, berdaya saing, inovatif, dan berakhlak mulia di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra. Sejarah Universitas Samudra didirikan pada tanggal 1 April 1970 dengan nama Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat serta Sekolah Tinggi Ekonomi. Dan pada tanggal 13 Mei 2013, universitas ini beralih status menjadi perguruan tinggi yang menjadi nama Universitas Samudra dengan memiliki 11 program studi yang dikelola oleh 5 fakultas, yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek pada Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja serta Nomor 23 Tahun 2014 tentang Status Universitas Samudra.
Visi Universitas Samudra menjadikan universitas yang mandiri dan unggul pada tahun 2030. Serta misi Universitas Samudra menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter, melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi terhadap IPTEK dalam bidang pendidikan, melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan IPTEK dalam bidang pendidikan, dan memperluas dan memperkuat jaringan kerjasama dalam upaya pengembangan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermutu dalam bidang teknologi, sains, dan sosial. Sedangkan visi dari Fakultas Hukum, yaitu pada tahun 2030, Fakultas Hukum dapat melahirkan para lulusan yang unggul, berdaya saing nasional serta internasional dan berakhlak mulia. Dan misi Fakultas Hukum yang pertama menyelenggarakan pendidikan hukum yang inovatif, yang kedua menyelenggarakan penelitian dalam pengembangan ilmu hak guna penyelesaian masalah hukum, yang ketiga menyelenggarakan pengabdian serta menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam maupun luar negeri, yang keempat menghasilkan lulusan yang berkarakter, berdaya saing, inovatif, dan berakhlak mulia, yang kelima, menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat mendukung pengembangan ilmu hukum serta mampu menjawab permasalahan hukum baik dalam cakupan akademik dan praktis. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan, wawasan para lulusan serta para dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Berikut struktur organisasi Fakultas Hukum terdiri dari dekan, wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, wakil dekan bidang umum dan keuangan, serta senat dan lainnya. Nilai dasar Fakultas Hukum berakhlak ada 7, di mana yang pertama berorientasi pelayanan, dosen melayani baik dalam hal pembimbingan maupun pendidikan dan menyediakan standar pelayanan akademik kepada mahasiswa dan dosen. Akuntabel, Universitas Samudra melaksanakan dan mendampingi proses penerapan aturan yang berlaku secara bertanggung jawab. Kompeten, dosen Universitas Samudra mengikuti pelatihan dan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Harmonis, Universitas Samudra bersinergi dalam bekerja sama baik dalam skala regional, nasional, dan internasional, dan bekerja sama antara mahasiswa, dosen, dan staf dalam pelaksanaan pelayanan akademik secara optimal. Loyal, dosen, tenaga pendidik kependidikan, dan mahasiswa menjaga sikap dan perilaku dengan ketentuan moral dan nilai tata krama yang berlaku. Adaptif, Universitas Samudra memberikan perilaku responsif dan proaktif melaksanakan pelayanan akademik berdasarkan kemajuan teknologi sesuai perkembangan zamannya. Kolaboratif, Universitas Samudra melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja dalam memperluas jejaring kerja. Berikut identifikasi isu yang saya pilih. Yang pertama, belum optimalnya informasi pada platform media sosial Fakultas Hukum. Faktor penyebabnya menjadi kurangnya SDM yang aktif dalam penggunaan platform media sosial Fakultas Hukum. Dampak yang ditimbulkan kurangnya informasi, kehilangan kesempatan networking, keterbatasan jangkauan, dan kesulitan dalam networking. Isu yang kedua mengenai belum optimalnya pemakaian LMS aplikasi Spada di Fakultas Hukum Universitas Samudra. Faktor penyebabnya masih kurangnya penggunaan digitalisasi di Fakultas Hukum. Dampak yang ditimbulkan keterbatasan akses materi, kurangnya interaksi, kesulitan dalam pengelolaan kelas, dan waktu persiapan yang lebih lama. Dan yang terakhir, saya ngambil isu mengenai belum optimalnya penerapan budaya berpakaian dan etika berkomunikasi di Fakultas Hukum Universitas Samudra. Faktor penyebabnya masih kurangnya kesadaran mahasiswa akan penerapan budaya berpakaian dan etika berkomunikasi yang sudah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2017. Dampak yang ditimbulkan budaya berpakaian yaitu teguran atau sanksi, gangguan dalam proses pembelajaran, etika berkomunikasi yaitu teguran dari dosen, dan rendahnya respek. Analisis isu yang saya gunakan memakai teknik analisis USG, di mana isu yang saya pilih yaitu belum optimalnya penerapan budaya berpakaian dan etika berkomunikasi di Fakultas Hukum Universitas Samudra dengan kriteria urgensinya 4, seriusnya 5, dan growth-nya 4 dengan skor total 13 dengan peringkat core issue number 1. Analisis isu utama saya menggunakan metode Fishbone, di mana metode Fishbone ini alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan penyebab dari sebuah isu. Di sini diagramnya adalah isu belum optimalnya penerapan budaya berkepakaian dan etika berkomunikasi dengan metode proses lingkungan dengan people, di mana metode yaitu tidak adanya sosialisasi di Fakultas Hukum dengan membuat metode penerapan ini tidak maksimal.
Dan people-nya tidak ada teguran dan sanksi pada Fakultas Hukum ketika ada yang tidak menerapkan etika berkomunikasi dan budaya berpakaian dan tidak memahami aturan yang telah ada khususnya untuk mahasiswa. Dan yang ketiga, proses penerapan aturan belum menjadi prioritas. Dan yang terakhir, lingkungan tidak mematuhi aturan yang telah ada. Gagasan pemecah isu yang berjudul Optimalisasi Penerapan Budaya Berpakaian dan Etika Berkomunikasi di Fakultas Hukum Universitas Samudra disusun dengan matrik rancangan aktualisasi dengan 7 kegiatan dan beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu pembentukan tim kerja dengan beberapa tahapan. Yang pertama, membuat janji temu dan melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, membuat janji temu dengan koordinator prodi, berkoordinasi dengan koordinator prodi untuk tim kerja, menyusun daftar tim kerja, pembuatan SK dan menghubungi dosen yang masuk dalam SK. Selanjutnya itu pada kegiatan pertama melapor hasil tim kerja kepada mentor. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun konten publikasi budaya berpakaian dan etika berkomunikasi. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat janji temu dengan mentor dan melakukan konsultasi konten publikasi dengan mentor, membuat jadwal di grup tim kerja untuk diskusi bersama tim mengenai konten publikasi, dan yang ketiga diskusi bersama tim mengenai konten publikasi. Dan tahapan kegiatan keempat menyusun konten publikasi media budaya berpakaian dan etika berkomunikasi, dan selanjutnya melapor hasil penyusunan konten publikasi kepada mentor. Kegiatan yang ketiga adalah membuat desain media publikasi budaya berpakaian dan etika berkomunikasi. Tahapan kegiatan yang pertama membuat janji temu dengan mentor dan melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua menentukan poin-poin kunci dari desain media publikasi budaya berpakaian, yaitu kriteria pakaian yang sesuai dan etika berkomunikasi yang baik. Dan yang ketiga membuat file desain yang menarik dan informatif. Yang keempat yaitu meminta persetujuan dengan dekan dengan prodi mengenai desain media publikasi, dan yang terakhir melapor hasil kegiatan pembuatan desain media publikasi kepada mentor. Kegiatan selanjutnya yang keempat yaitu sosialisasi budaya berpakaian dan etika berkomunikasi di Fakultas Hukum Universitas Samudra. Tahapan kegiatan yang pertama membuat janji temu dengan mentor dan diskusi dengan mentor dan tim kerja menentukan tanggal pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Dan yang tahapan kedua yaitu mengirimkan undangan sosialisasi kepada seluruh perangkat kampus. Yang ketiga mempersiapkan daftar kehadiran dan materi pemaparan sosialisasi. Selanjutnya menyiapkan sarana prasarana untuk sosialisasi, memberikan sesi tanya jawab. Dan yang keenam, penandatanganan fakta integritas untuk komitmen budaya berpakaian dan etika berkomunikasi. Selanjutnya melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Kegiatan selanjutnya yang kelima yaitu implementasi media publikasi budaya. Dalam tahapan yang pertama yaitu mencetak media publikasi budaya berpakaian dan etika berkomunikasi. Yang kedua pemasangan spanduk dan banner budaya berpakaian dan etika berkomunikasi. Selanjutnya pemasangan penandatanganan fakta integritas budaya berpakaian dan etika berkomunikasi. Selanjutnya laporan implementasi budaya berpakaian dan etika berkomunikasi. Dan yang terakhir melaporkan hasil kegiatan implementasi media publikasi kepada mentor. Dan kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan monitoring terhadap pelaksanaan etika berpakaian dan berkomunikasi, menerima masukan dan saran dari seluruh perangkat kampus, baik itu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dan membuat rencana perbaikan. Selanjutnya ada uraian kegiatan timeline di mana di sini saya mulai dari Oktober, November, dan sampai Desember, dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 9 Desember. Sekian paparan presentasi saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.